Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Juni Rahwanti, biasa dipanggil dengan Juni. Saya merupakan seorang guru, lebih tepatnya lagi seorang guru matematika. Makanya di sini saya akan membahas mengenai apa sih manfaat mempelajari matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang beranggapan bahwa matematika itu sulit, matematika itu rumit, matematika itu pembelajaran yang tidak menyenangkan, guru matematika itu pasti tidak menyenangkan, guru matematika itu pasti killer, dan lain sebagainya, anggapan negatif itu. Dan tidak sedikit pula yang menanyakan, apa sih manfaatnya atau apa sih hubungannya matematika ini dengan pekerjaan saya nanti. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas mengenai manfaat itu, sebelumnya kita harus tahu dulu matematika itu apa sih. Jangan sebelum tahu tiba-tiba kita berpikiran, oh pasti guru matematikanya galak nih, pasti matematikanya susah nih. Sebelum itu kita harus tahu dulu matematika itu apa. Jadi di sini sudah saya siapkan definisi matematika menurut dua ahli. Oke, kita baca bersama-sama. Pengertian matematika yang pertama itu dari Suherman yang mengatakan bahwa matematika adalah disiplin pemikiran dan prosedur pengolahan logika baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi di sini disebutkan bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian kita lihat juga pengertian yang kedua, yaitu menurut Abdurrahman mengatakan bahwa matematika adalah bahasa fungsi praktis simbiolis untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan spasial, sementara fungsi teoritis adalah untuk memfasilitasi berpikir. Dari dua pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa matematika adalah suatu ilmu yang membuat manusia dapat berpikir berdasarkan logika. Jadi di sini berpikir berdasarkan logika. Jadi sekali lagi, jangan langsung menjudge matematika itu sulit, guru matematika itu pasti galak, dan lain sebagainya. Sebelum kita benar-benar mempelajari, sebelum kita benar-benar mau berusaha untuk belajar. Oke, di sini kita langsung menuju ke topik utama, yaitu manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah melatih kesabaran. Kenapa kok matematika itu bisa melatih kesabaran? Karena beberapa soal matematika itu penyelesaiannya itu melalui beberapa tahap. Contohnya aja di soal tentang pemecahan masalah, itu kita harus melalui beberapa tahap sampai kita menemukan jawaban akhirnya. Dan untuk memastikan pun biasanya kita harus mengecek apakah jawaban kita itu tepat atau salah. Yang kedua itu melatih kecermatan dan ketelitian. Di dalam matematika itu, kesalahan kecil akan sangat mempengaruhi hasilnya. Misalnya kesalahan koma, kesalahan penempatan tanda negatif maupun positif, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil. Nah, ini yang saya bingungkan. Materi bilangan bulat itu dari SD sudah diajarkan, tetapi tidak sedikit juga siswa-siswi SMP bahkan SMA yang masih bingung. Negatif kali negatif itu hasilnya nanti apa ya? Min 7 tambah 3 berapa ya? Min 7 tambah 3 ataukah 4? Ataukah min 4? Atau 10? Atau min 10? Nah, itu yang masih menjadi hal yang harus ditekankan lagi, materi itu. Nah, kalau kita nggak teliti, itu bisa sangat berakibat fatal. Kita sudah mengerjakan panjang sekali dan kesalahan ada di awal. Jadi kita harus mengulang lagi dari awal. Kita harus mengubahnya semuanya karena kesalahan kita di awal. Nah, kita harus teliti, kita harus cermat untuk itu agar kita tidak mengulang lagi. Nah, ini ada hubungannya dengan kesabaran. Kita harus sabar satu persatu, pelan-pelan tapi pasti. Daripada terburu-buru tapi salah, dan kesalahannya di awal, jadi harus ngulang lagi. Itu akan lebih membuang waktu. Bekerja cepat dan cerdas itu lebih baik
daripada bekerja dengan cepat tapi tidak tepat. Yang ketiga, melatih cara berpikir. Di sini kita harus berpikir nih, soal ini menggunakan rumus apa ya? Cara penyelesaiannya bagaimana ya? Dan tidak sedikit pula soal-soal itu yang merupakan soal cerita mengenai kehidupan sehari-hari. Kita harus mentransfer dari bahasa Indonesia ke bahasa matematika. Itu yang biasa siswa kesulitan. Padahal di kurikulum 2013 ini dengan menekankan soal-soal yang HOTS, HOTS, itu sebagian besar soalnya merupakan soal cerita yang kita harus mentransfer bahasanya dari bahasa keseharian ke bahasa matematika. Biasanya itu yang bikin susah. Nah, kita harus berpikir lebih keras lagi, berpikir tingkat tinggi, karena HOTS itu High Order Thinking Skill, artinya ya berpikir tingkat tinggi. Mau spellingnya agak kurang bagus, tapi intinya itu, kita harus berpikir tingkat tinggi, ya. Kita harus melatih itu dengan matematika, dengan kesabaran, dengan kecermatan, dengan ketelitian kita belajar matematika, insya Allah kemampuan berpikir kita juga akan meningkat. Intinya adalah sabar. Kuncinya adalah sabar dan tidak mudah putus asa, sebenarnya di situ sih. Yang keempat, itu matematika adalah dasar ilmu-ilmu yang lain. Contoh paling mudah adalah ilmu IPA atau lebih tepatnya fisika. Fisika itu kebanyakan soal-soalnya adalah hitung-hitungan. Nah, kalau konsep dasar matematikanya kita nggak bisa, bagaimana kita mengerjakan soal-soal fisika? Apakah selain fisika ada disiplin ilmu yang membutuhkan matematika? Oh, tentu banyak sekali. Contoh, kimia itu juga ada perhitungannya. Kemudian ekonomi, akuntansi, banyak dari ilmu-ilmu yang lain itu harus mempunyai dasar ilmu matematika. Jadi kita wajib untuk paham minimal ilmu dasar matematika, karena sekali lagi matematika adalah dasar dari berbagai ilmu. Yang kelima adalah melatih disiplin. Yang saya sampaikan tadi, matematika itu harus step by step, harus runtut, harus cermat, harus teliti. Nah, di situ sikap disiplin kita itu akan terwujud. Matematika itu nggak bisa langsung dari soal menemukan jawaban. Itu nggak bisa, harus by proses, harus melalui proses. Dan mungkin ada beberapa soal yang prosesnya singkat, tapi tak sedikit pula yang prosesnya agak panjang. So, kita harus disiplin dalam mengerjakan matematika. Oke, yang terakhir, matematika itu sangat membantu. Matematika itu sangat digunakan dalam perdagangan. Ibu-ibu di pasar itu kalau mereka nggak mempunyai pengetahuan dasar matematika, mereka nggak akan bisa melakukan proses jual beli. Bahkan terkadang siswa-siswa kita yang SMP, SD misalnya, perhitungannya itu kalah cepat dengan ibu-ibu yang ada di pasar. Karena apa? Mereka konsisten setiap hari itu melakukan transaksi jual beli, dan mereka itu melatih cara berpikirnya, melatih otaknya itu setiap hari untuk menghitung. Sedangkan murid-murid itu terkadang males lah, capek kayak gitu. Karena ibu-ibu pedagang itu langsung action ya, jadi mereka mereka merasa, oh aku butuh nih, aku membutuhkan ilmu matematika untuk kehidupan sehari-hari, untuk berdagang, biar mendapatkan profit dan lain sebagainya. Tapi terkadang ya yang saya sampaikan di depan tadi, siswa itu belum merasa butuh dengan matematika. Siswa masih berpikir matematika itu tidak penting. Oke, kita sudah membahas ke-6 manfaat belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini akan saya tekankan lagi, jangan memberikan judge negatif mengenai materi matematika, mengenai pelajaran matematika, apalagi mengenai guru matematika ya. Apalagi kalau kalian belum kenal. Kalian nih yang dari SD ke SMP atau yang dari SMP ke SMA, kalian belum pernah ketemu dengan guru yang akan mengajar kalian. Kalian belum pernah mengenal
Tapi saya yakin sebagian besar siswa itu udah menganggap matematika itu sulit, guru matematika itu nggak asik dan lain sebagainya. Mbak, Mas, di luar itu masih ada guru matematika yang tidak senegatif yang kalian bayangkan kok. Dan matematika itu juga tidak semenakutkan yang kalian bayangkan kok. Semua itu tergantung mindset yang kalian bangun. Hal yang sulit itu akan menjadi sesuatu yang mudah kalau kalian mau berusaha, kalau kalian tidak patah semangat, kalau kalian yakin. Oke, untuk murid-murid saya yang sedang menyimak video ini, apalagi yang belum pernah ketemu dengan saya, jangan memberikan judge negatif dulu tentang saya. Karena kalau kalian udah berpikiran negatif tentang saya, sebaik apapun cara mengajar saya, itu ilmunya nggak akan tersampaikan dengan baik. Karena ya mindset kalian sendiri itu di awal sudah tidak baik seperti itu. So, jangan berpikiran negatif dulu. Semoga pembelajaran kita selanjutnya nanti selalu menyenangkan, gitu sih. Sebelum saya tutup videonya, saya akan menanyakan 2 hal. Silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama, kalian suka atau tidak dengan pelajaran matematika? Jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, menurut kalian sampai detik ini, seberapa penting sih matematika itu bagi hidup kalian? Penting nggak sih mempelajari matematika? Ya, 2 hal itu. Silahkan ditulis di kolom komentar. Akan saya baca dan akan saya jawab satu persatu insya Allah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang saya gunakan atau menyinggung kalian atau bagaimana. Intinya saya tidak punya maksud apapun untuk menyinggung. Saya hanya ingin berbagi, saya hanya ingin membuka pikiran kalian bahwa matematika itu tidak semengerikan yang kalian bayangkan, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. 2 hal tadi tolong di komen, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.